Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kali ini pada materi IPA kelas 8 kita akan membahas kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi manusia. Siapkan catatanmu dan simak baik-baik videonya ya. Kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Baiklah, kita mulai materinya ya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia ini. Yang pertama adalah nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Nah, di bawah ini ada gambar antara ginjal yang normal dengan yang mengalami nefritis atau glomerulonefritis. Nah, terjadi peradangan pada glomerulusnya karena tadi rusaknya nefron. Lalu ada batu ginjal. Nah, batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, saluran ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Nah, upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Nah, batu ginjal yang berukuran besar memerlukan operasi untuk pengeluarannya. Nah, ini adalah contoh ginjal yang di dalamnya terdapat batu ginjal. Penyakit yang ketiga yaitu albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C juga dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Nah, ini ada gambar ginjal yang berpenyakit albuminuria. Lalu penyakit yang keempat yaitu hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Nah, biasanya hematuria ini ditandai oleh adanya darah di dalam urin. Beberapa penyebab dari hematuria yaitu adanya batu ginjal, lalu adanya infeksi pada saluran urinaria, lalu adanya tumor pada ginjal, dan kanker prostat. Lalu penyakit yang kelima yaitu diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini berbeda dengan diabetes mellitus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik.
Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Nah, ini berhubungan dengan kelenjar pituitari. Jadi biasanya orang yang kekurangan hormon ADH ini memiliki banyak urin dan keinginan untuk mengeluarkan urinnya lebih tinggi dari orang biasa. Makanya karena sering ingin pipis biasanya disamarkan dengan diabetes mellitus, padahal sangat jauh berbeda. Lalu penyakit yang keenam adalah kanker ginjal. Nah, kalau dilihat di gambarnya ini ginjal normal, lalu ini ginjal dengan kanker. Nah, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang melebihi normal ya atau tidak normal, yaitu penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lain jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya mencegah yang bisa dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Lalu kalau ini animasi, ini ada gambarnya yang terkena tumor, dan kalau tumor ini ganas tentunya jadi kanker. Lalu ini penyakit yang berhubungan dengan organ pada kulit, yaitu jerawat. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Jerawat ini dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Juga bisa terjadi karena adanya faktor hormonal. Biasanya pada remaja lebih banyak terjadi jerawat dibandingkan dengan orang dewasa. Jerawat juga bisa terjadi karena faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit mengeluarkan minyak berlebih. Juga penggunaan kosmetik yang berlebihan sehingga dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung, dan upaya untuk mencegah terjadinya jerawat adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlebihan, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh. Lalu penyakit yang ke-8 adalah biang keringat. Nah, ini biasanya terjadi pada bayi atau anak-anak. Biang keringat ini terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Nah, keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biasanya anggota badan yang terkena adalah leher, punggung, dan dada. Meskipun banyak terjadi pada anak kecil, sebenarnya biang keringat ini bisa mengenai siapa saja, bahkan orang tua, dan upaya mencegahnya adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila berkeringat segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Nah, itu saja materi mengenai kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Jangan lupa sayangi ginjal Anda, dan ini ada 6 cara menjaga ginjal tetap sehat. Yang pertama adalah jangan merokok. Merokok dapat meningkatkan resiko kanker pada ginjal. Lalu memantau tekanan darah dan berat badan. Jika tekanan darah tinggi dan obesitas disertai penyakit lain tentu akan berakibat fatal. Waspadai konsumsi obat. Obat pereda nyeri akan beresiko menyebabkan kerusakan ginjal, termasuk vitamin C yang berlebih. Lalu minum banyak cairan. Air membantu membersihkan natrium dan racun yang terdapat pada ginjal. Mengontrol gula darah. Ketika sel-sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa dalam darah, ginjal akan bekerja keras menyaring darah. Lalu olahraga secara teratur dapat menurunkan resiko ginjal kronis. Nah, seperti tadi yang disebutkan bahwa selain obat pereda nyeri, maka konsumsi vitamin C dalam jumlah tinggi terus-menerus juga bisa menimbulkan batu ginjal.
Ketika seseorang membebani tubuh dengan dosis vitamin C yang lebih besar dari batas anjuran, nah kelebihan vitamin C itu akan mulai menumpuk pada ginjal. Jadi kebutuhan vitamin C kita itu sehari hanya 500 mg. Jangan mentang-mentang karena adanya virus corona nih, daya tahan tubuh harus tinggi. Kita terus saja meminum vitamin C melebihi dosis yang dianjurkan. Nah, ini juga akan berbahaya bagi ginjal. Sayangi ginjal kita dengan minum air putih 8-10 gelas per hari. Ini ada tips minum 8 gelas sehari, 1 gelas setiap waktu sholat, jadi 5 gelas, 1 gelas bangun tidur pagi, 1 gelas lepas mandi pagi, 1 gelas sebelum tidur malam. Nah, jumlah 8 gelas sehari sudah cukup. Itu sebenarnya minimal ya. Nah, Ibu akhiri materi ini dengan kalimat mutiara, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.